Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fidin arsadakumullah. Pertama, tak lupa kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini semoga Allah senantiasa melimpahkan cahaya hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dengan cahaya petunjuknya sehingga kita mampu membedakan benar dan salah, mampu mengenali baik dan buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengambil, mengikuti sesuatu yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikhwan bidin yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kita terkait dengan masalah iman. Karena iman itu tempat tumbuhnya ada di hati manusia, maka kita mau tidak mau juga harus kenal dengan hati kita. Jangan sampai kita kenal dengan orang lain, kenal dengan banyak hal, tapi dengan hati kita sendiri kita tidak kenal. Karena apa? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas iman kita. Sebagaimana tanaman itu dia akan tumbuh subur di tanah yang baik, demikian juga iman itu akan tumbuh dengan baik di hati yang berkualitas. Maka hati yang berkualitas, kalau kemarin kita bicara tentang qalbun salim, maka ciri-cirinya seperti apa? Ini yang perlu kemudian kita ketahui supaya kita ngerti sebenarnya hati kita ini hati yang sehat atau hati yang sakit. Ciri-ciri hati yang selamat, ciri-ciri qalbun salim itu seperti apa? Ini yang kemudian kita perlu bahas, kemudian kita upayakan. Salah satu ciri, kita akan bahas salah satu ciri dari hati yang sehat, salah satu ciri dari qalbun salim, yaitu yang pertama, qalbun salim itu orang yang memiliki hati yang selamat itu memiliki perhatian terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Jadi orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, dia punya perhatian, dia memiliki sense terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Jadi ketika melihat kebenaran itu dia senang, dia perhatian. Bahkan dalam kehidupannya itulah fokusnya. Ya fokusnya itu bagaimana dia tetap bisa berjalan di atas kebenaran. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, Fabasyir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah di sini yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lantas mengikuti yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terkait dengan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, yaitu apa? Allah menginginkan, Allah ingin memberikan kabar gembira kepada para hambanya yang memiliki karakter, memiliki sifat, yaitu apa? Mendengarkan semua perkataan, mendengarkan semua ide, mendengarkan semua pendapat, tidak gampang menjustifikasi, tidak gampang menghukumi, tapi didengarkan dulu, disimak dulu dengan seksama. Ada perbedaan pendapat, A mengucapkan ini, B mengucapkan itu, semua didengarkan dulu sebelum kemudian mengambil sikap. Tidak tergesa-gesa menghukumi ini salah, ini benar, bukan. Tapi didengarkan dulu. Itu karakter hamba-hamba Allah.
Jadi dia akan mendengarkan, walaupun itu mungkin berbeda, walaupun itu mungkin tidak seperti yang dia lakukan, dia pilih, tapi dengarkan dulu. Sehingga apa? Dia lebih mudah memahami orang lain, lebih mudah memahami perbedaan. Kemudian apa? Setelah itu dia akan menimbang-nimbang. Dipikir-pikir, ditimbang-timbang, dicarikan referensi, dicarikan pembanding, sehingga kemudian setelah dia timbang, dia tanyakan juga kepada Allah dengan memohon petunjuknya. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian dia akan ikuti yang terbaik. Bukan yang dia cocok, bukan yang dia suka, tapi mengikuti yang terbaik. Dari masing-masing pendapat itu dia akan pilih yang terbaik yang akan membawa kepada keselamatan. Itu karakter orang yang memiliki hati yang selamat. Karakter hamba-hamba yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira dari Allah? Yaitu jannah, keselamatan di akhirat. Nah, orang-orang yang semacam itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang semacam itu yang disebut oleh Allah ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Ini karakter atau sifat qalbun salim. Orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang sehat itu tidak mudah menjustifikasi, menghakimi orang lain. Itu beda, mesti sesat, mesti salah, tidak semacam itu. Walaupun mungkin berbeda dengan pilihan dia, tapi dia dengarkan dulu, dia simak. Kemudian ketika pun berkomentar juga komentar yang santun, yang sehat. Kemudian ketika mengambil sikap, memang itu pilihan yang memang sudah bijak, berdasarkan ilmu-ilmu yang ada. Bahkan tidak lupa dia selalu berdoa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika mau menjatuhkan pilihan sikap. Ini yang kemudian perlu kita biasakan. Karena banyak kita dapati sekarang berbeda sedikit itu kemudian orang langsung menyalahkan, saling menghujat. Akhirnya tampak rancu di kalangan umat Islam sendiri. Sama-sama sholatnya menghadap ke kiblat, sama-sama di masjid yang sama, bahkan dalam satu barisan, hanya karena beda sedikit aja kemudian tidak akur. Akhirnya kemudian bikin masjid sendiri-sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi di kalangan umat Islam untuk selanjutnya. Tapi berusahalah untuk lapang dadanya, longgar hatinya, memahami perbedaan-perbedaan itu. Kemudian yang terbaik yang mana? Yang bisa mengambil yang paling benar sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang itu boleh beda atau memang para ulama itu sudah berbeda, ya silahkan mantepnya yang mana. Nah, kalau bagaimana dengan kita? Tanya pada Allah, minta petunjuk pada Allah. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk kalau kita ini minta dengan sungguh-sungguh. Ini satu karakter yang pertama yang harus kita miliki. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam masalah-masalah itu. Kita belajar hanya dari satu orang tok, dari satu kelompok tok, kemudian melihat kelompok yang lain, melihat ustadz lain itu mesti dari sisi salahnya saja. Jangan sampai kita melakukan hal yang semacam itu. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang sempit pemikirannya, sempit hatinya. Kemudian sebaliknya, hati yang sakit atau hati yang mati, hatinya orang kafir, itu dia selalu berpaling dari kebenaran. Kalau hati yang selamat tadi konsen, fokus, siap menerima kebenaran, walaupun itu berbeda dengan pilihannya, walaupun itu berbeda dengan seleranya, tapi begitu ditunjukkan kebenaran dia siap menerima. Akan tetapi hati orang kafir tidak. Hati orang yang memiliki penyakit hati tidak. Hatinya sempit. Jadi yang akan diikuti bukan benar atau salah, tapi yang diikuti sesuai seleranya atau tidak. Jika tidak sesuai seleranya, walaupun itu benar ditolak. Nah, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang kafir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Allah yang sampai kepada mereka orang-orang kafir semuanya selalu diingkarinya. Jadi
Ini hati orang kafir. Jadi melihat kebenaran itu menolak, tidak mau. Nah itu hakikat kekafiran nggak semacam itu. Jadi jangan sampai kita memiliki hati kita atau membiarkan hati kita itu mengingkari kebenaran. Ketika itu sudah dibacakan ayat, dibacakan hadis yang memang jelas-jelas sahih, ya kita berusaha lapang dada untuk menerimanya. Walaupun mungkin berat bagi kita, walaupun tidak sesuai dengan selera kita. Kenapa? Kita berharap Allah memberikan cahaya hidayahnya kepada hati kita. Sehingga kita tahu bisa membedakan hak dan batil, benar dan salah. Baik, ini mungkin ciri yang pertama, ciri yang nomor 2 dan seterusnya insya Allah kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memperbaiki hati kita menjadi hati yang lebih mudah menerima al-haq, lebih fokus dan perhatian terhadap kebenaran sehingga Allah berkenan melimpahkan cahaya hidayahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.